Saya kalau nengok orang main domino tuh Pak, luar biasa, cerdas, sosialnya tinggi. Iya, orang kadang-kadang menyalahkan orang main domino tuh ini. Sepanjang itu tidak mendatangkan dosa, tidak judi, tidak namanya taruhan, hanya sekedar permainan, silakan saja. Tapi saya tengok orang main domino tuh luar biasa, Pak. Ada keunggulan orang main domino itu. Apa keunggulannya, Ustaz? Satu, tingkat sosialnya tinggi, Pak. Tidak mau curang, tidak mau korupsi, tidak mau merugikan orang. Batu jumlahnya 28. Nah, dia berempat. Dia bagi sama banyak, Pak. Padahal sudah tuh kocok tuh. Nah, duduk. Dibagi. Ini dapat 7, ini dapat 7. Kebetulan dia dapat 8. Ini dapat 6. Tidak mau dia, Pak. Ditutupnya balik. Ah, kaca. Diagiannya, dibaginya. Begitu hebatnya orang main domino, Pak. Tinggi tingkat sosialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahda sadaqa wahda wa nasara abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu karyawan dan karyawati, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, tahun 2020 ini baru kali ini kita berjumpa. Apa yang harus kita lakukan tahun 2020 ini? Kami mengajak Bapak Ibu terhormat, yang pertama, kokohkan iman. Kokohkan iman. Iman sudah ada, iman sudah mantap, tapi belum kokoh. Kenapa? Karena nanti banyak godaan dan rayuan. Kalau tidak tahan dengan godaan dan rayuan, maka iman akan roboh dan hancur. Bapak Ibu terhormat, iman itu tidak tampak, tapi terasa. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan. Mana Ustaz? Mari kita coba sedikit dalam tarikh. Ada seorang perempuan yang imannya kokoh disebut dengan Masithah. Hidup di zaman Fir'aun. Malahan ia pembantu Fir'aun. Malahan ia disebut dengan hidup di rumah Fir'aun. Tapi Masithah tidak mengikuti Fir'aun. Betul apa tidak? Beliau tidak mengikut Fir'aun. Malahan berseberangan dengan Fir'aun. Ketahui oleh Fir'aun, hai Masithah, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya, kamu bukan Tuhan. Kalau begitu Masithah, kamu saya bunuh, silakan. Jadi iman Masithah itu diuji. Apakah Masithah takut, gentar? Tidak. Oh Masithah, suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, silakan. Oh, disediakanlah oleh Fir'aun itu. Makanya orang-orang hidup di zaman Fir'aun yang imannya kokoh itu luar biasa, Pak. Karena yang tanggung-tanggung dua saja. Satu ngikut Fir'aun, yang kedua bunuh. Akhirnya disediakan oleh Fir'aun kancah yang sangat besar. Besar Pak kancahnya. Tidak sama kalau Mesir itu
kancanya tidak sama dengan kita di Indonesia. Kalau kanca kita di Indonesia itu paling-paling besarnya muatlah kerbau bujang 1 ekor di dalam. Ibu-ibu tahu kanca, Bu? Kuali tahu? Apa beda kuali sama kanca, Bu? Oh, kanca besar, kuali? Masya Allah. Inilah Pak. Pada perempuan, yang kanca itu tidak berteli, yang kuali batali. Jangan codik-codik aja besok enak. Lupa. Nah, dibuatlah air di dalam, kemudian campur maminya, mendidih, mengelekak. Gimana maksud itu? Kamu masih mengikuti apa yang kamu yakini? Iya. Oh, dimasukkan suaminya ke dalam, merenggut nyawa, berkelupas kulitnya dengan daging, meneteskan air mata Mas itu. Tetesan air mata kasih sayang. Siapa yang tidak menangis dengan suaminya kayak begitu? Coba. Gimana Mas itu? Ahad. Allah itu satu. Oh, masukkan anaknya ke dalam, merenggut nyawa, tetesan air mata tidak tahan, basah wajahnya Mas itu. Gimana Mas itu? Menggigil Mas itu, menahan iman. Katanya terakhir, wahai Fir'aun, lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Akhirnya masuk ke dalam, meninggal sang suami, sang istri, sang anak di dalam. Tapi di kala Rasulullah Isra dan Mi'raj, coba, subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau buruk kendaraan Rasulullah itu yakadul barqu. Barqu itu buruk, kencang seperti kilat. Tapi terbau oleh Rasulullah bau semerbak, Bapak Ibu. Sehingga tanya sama malaikat Jibril, Jibril, ada apa? Itu belakang tadi harum, bau apa itu? Oh, tercium oleh kamu. Itu tadi di bawahnya kita lewat itu pusaro Mas Ito. Mas Ito, iya. Siapa Mas Ito? Diceritalah kayak yang tadi. Begitu zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa, Nabi Harun, kawannya, setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, baru sampai Nabi Muhammad. Berapa jaraknya? Bau harumnya pusaro Mas Ito tercium. Oh begitu, karena imannya kokoh. Kalau awak esok mati Pak, lihat ada harum baun kubu awak kena. Bu, kamu rasa ada je Pak. Selama bunga di atas kuburan itu elok lah kan. Kalau layunya tinggal busuk aja lah. Nah, itu satu. Yang kedua, Ibu dan Bapak, oh terlalu jauh, dekat dengan Rasulullah. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orang budak, seorang budak suku Arab Badui hitam itu. Makanya kalau orang suku Arab Badui itu Bapak Ibu dua aja Pak kulitnya. Kalau enggak hitam, hitam bona. Sebelah mana hitam? Kalau mau ke hitam tanggung, black sweet. Black sweet. Sebab amal lahir dulu mungkin muka tu mati lampu Pak. Ya. Dokter tak ada dulu mana pula ada dokter melahirkan tak ada. Amak-amak dukun-dukun kampung je, amak-amak bidan itu. Amak awak menghajan. Kata amak bidan seketek le Bu, seketek le. Amaknya, "Indah tolong le mak." Kalau kini melahirkan enak, sakit, buat suntik menghilangkan sakit. Anda ada angin, buat oksigen, sakit, boleh dioperasi. Itu makanya lahir anak, anda lo yang menyusui dah. Rasulullah adalah baby sister. Yang amaknya mengadi panjangnya taruh itu. Lama bodak lo 3 lapi lo bodaknya. Tapi itu ibu di tetangga kami Pak. Kalau ibu sini saya rasa lebih parah dari itu Pak. Iya pun nak Bu. Yang iyo jo yang indah. Nah, tapi betul Pak. Kalau mak-mak kita dulu, nenek-nenek kita dulu manis Pak, manis. Karena bedaknya cuma satu. Kalau gadis-gadis sekarang 3 macam bodaknya Pak.
Makanya kalau bapak bawa istri jalan-jalan itu hari besok bawa jalan, malam ini khutbah lah sama istri. Bu, jangan lupa besok kita jalan ya, pergi kondangan ya. Kenapa besok tuh lama bobodak. Sajam songa lunyo selesai lah. Ini 3 macam bodaknya. Sari ayu apa itu. Kalau amak dulu cik aja bodak pipa merompek alah. Oke. Nah, gimana Bilal? Bilal itu seorang budak. Dia adalah yang namanya budak. Tak bisa bebas, Pak. Nah, tahu oleh Abu Lahab dan Abu Jahil bahwa Bilal masuk Islam ngikut Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Lahab, Bilal, kamu ngikut Muhammad itu?" "Iya." "Kamu sembah Tuhannya itu?" "Iya." "Kamu tidak sembah Tuhan kita lagi?" "Tidak. Itu bukan Tuhan. La tahuban lahuzah. Itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu ahad. Allah itu satu. Saking marahnya Abu Lahab dan Abu Jahil diseret. Bawa ke padang pasir tandus itu. Panasnya bukan main. Kalau bahasa siko seret itu apa, Pak? Diseret itu apa bahasa sikonya, no? Ditarik. Nah, ditarik lah aku di padang pasir tandus yang panas itu. Kalau panas sana itu Pak tidak sama dengan sini. Dalam kitab Tarikhul Islam makna apa? 3 hari 3 malam Bilal bin Rabah dihimpit dadanya dengan batu besar, Pak. Jangankan makan, setetes air tidak masuk dalam kerongkongannya. Berubahkah imannya? Tidak. Datang Abu Lahab besok. "Gimana Bilal?" Ahad. Allah itu satu. Begitu kokohnya imannya Bilal bin Rabah. Makanya kalau Bilal itu Bapak dan Ibu disuruh azan oleh Rasulullah, itu suaranya lantang. Tempat azannya 2 saja. Kalau enggak di Bukit Marwah, kalau enggak di atas atap. Dalam riwayat mengatakan sampai itu suaranya dekat Jamarat itu. Lebih kurang 4 kilo. Terdengar suaranya Bilal itu. Makanya kalau Bapak besok ada musyawarah di lingkungan kita. Mencari Bilal untuk muazin masjid. Carilah orang yang suaranya kuat itu, Pak. Karena dasarnya begitu. Dulu mana pakai mikrofon? Tidak ada mikrofon. Lalu sekarang sudah ada mikrofon. Tapi kalau sekarang walaupun ada mikrofon, kalau suaranya orang yang azan itu baterainya soak, enggak, jo nafsu awak dia ada, Pak. Allah bar. Itu di kampung itu, Pak. Ayya ala salam. Ayya ala salam. Kata amak-amak di kada itu, sianan azan itu. Lah makan ya alun. Kadang-kadang sampai hayal al-falah, betapa hilang baterainya. Ayang alal falah. Lamo lo batu apa tuh, Pak? Tapi lumayan, walaupun kayak begitu dulu di kampung, azannya tidak terdengaran hanya 5 meter dari dinding masjid. Orang banyak datang sholat. Karena iman orang dulu tuh kokoh. Nah, makanya Bilal bin Rabah tidak mau, maka dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Begitu bapak dan ibu yang terhormat, imannya kokoh, belum meninggal lagi Bilal itu. Kata Rasul, "Bilal, sini. Saya dengar itu kresek sandal kamu sudah dengar di dalam surga." Begitu, Pak, belum mati lagi Bilal bin Rabah, itu terompahnya sudah didengar di dalam surga. Karena imannya kokoh. Terompah aja masuk surga, Pak. Jangan kan Bilal terompah aja masuk surga. Awak lagi masuk surga. Tak usah terompah awak lagi masuk, Pak. Allahu Akbar. Nah, coba. Makanya, kalau mak ayah kita dulu gimana Ustaz imannya? Mak ayah kita dulu iman yang luar biasa. Ngaji tidak banyak-banyak, hanya 2 angku di surau-surau aja. Kitab dipelajari cuma perukunan, tidak mengajar tafsir Jalalain Al-Azhar yang namanya Abu Yahamkan. Tidak pelajari itu, hanya perukunan. Tapi iman mak ayah kita dulu kokoh, Pak. Tidak ada khawatir dalam hidup, walaupun dibacakan oleh ayat oleh Ustaz kita tadi, wala nabluwannakum minasyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus. Itu ujian, itu diuji dengan tidak punya apa-apa, di kemiskinan, dengan tenaga, dengan pikiran, harta tak ada, diuji. Banjirlah. Oh, dulu zaman Belanda ndak nasi yang dimakan ubi, karena ndak ubi dimakan.
kulit ubi tu, jadi juga. Aman. Oh, lampu listrik tidak ada. Hidup dalam hutan belantara kadang-kadang itu. Ditebangnya hutan. Ini kampung. Dari kampung ini pergi. Ada 5 kilo, ada 9 kilo dari kampung itu. Tebangnya hutan belantara 2 hektar. Dibakar. Tanamlah sana padi. Ada jagung, ada cabai. Perbekalan habis, ayah balik ke kampung. Tinggal mak di dalam hutan belantara itu. Tidak ada lampu listrik, tidak ada orang. Paling-paling kalau ada sudut sana 2 kilo, 3 kilo ada pondok kecil. Sana ada lagi, tanda orang ada. Itu tanda ada orang sana. Kalau tidak ada menjawab, berarti ada diri sendiri. Nah, ada takutnya maghrib selesai jam 5.30 mandi. Mandi tidak pula di sumur pakai keran. Tanah cuma digali, perigi namanya zaman dulu. Nah, mandi situ, bawa air lah satu jerigen untuk ngambil wuduk nanti di pelantaran air rumah pondok yang tinggi 4x4 itu, tingginya 4 meter. Maghrib emak solat di dalam pondok kecil. Siap maghrib emak baca Al-Quran, karena ada bawa Al-Quran, bawa Yasin. Nah, ba'da isya emak zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, bunyi hutan belantara, bunyi hewan binatang, jangan ditanya. Macam-macam bunyinya. Oh, yang babi hutan dulu babi hutan ada kadang-kadang di bawah pondok tuh main domino bawa apa? Bu, tahu domino, Bu? Saya kalau nengok orang main domino tuh Pak luar biasa, cerdas, sosialnya tinggi. Iya, orang kadang-kadang menyalahkan orang main domino tuh ini. Sepanjang itu tidak mendatangkan dosa, tidak judi, tidak namanya taruhan, hanya sekedar permainan, silakan saja. Tapi saya tengok orang main domino itu luar biasa, Pak. Ada keunggulan orang main domino itu. Apa keunggulannya, Ustaz? 1, tingkat sosialnya tinggi, Pak. Tidak mau curang, tidak mau korupsi, tidak mau merugikan orang. Batu jumlahnya 28. Nah, dia berempat, dia bagi sama banyak, Pak. Padahal sudah ada kocok tuh. Nah, duduk. Dibagi. Ini dapat 7, ini dapat 7. Kebetulan dia dapat 8. Ini dapat 6. Tidak mau dia, Pak. Ditutupnya balik. Kaca. Diagiannya, dibaginya. Begitu hebatnya orang main domino, Pak. Tinggi tingkat sosialnya. Tidak amu, mengambil punya orang. Tidak amu ada, Pak. Tidak amu. Magi ke orang yang buruk enggak je doh. Ditutupnya ambil. Macam tu hebatnya orang main domino. Bu, ini kalau ada laki besok main domino, jangan dilarang lah, Bu. Tinggi sosialnya doh. Tapi enggak kayak ibu udah kau orang. Kamu kadang-kadang kalau nengok ibu-ibu, kalau ibu mau nengoknya, Pak. Jangan tengok wajahnya sebagian, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki aja namanya. Yang iyo jo yang indah. Dekat ada laki mereka ndak pulang-pulang lah jam 1 lu pulang lah jam 2 lu pulang. Dekat ada mereka nyoto dekat ada urang aja nyandeng entahlah. Awak lah mengelok-ngelok yo seorang di rumah lah. Nah, yang kedua orang main domino tuh Bapak Ibu, saya tengok Pak, itu kecerdasannya luar biasa. Tingkat intelijensinya tinggi. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, dia duduk sudah dikocok batu tua, warnanya sama, bentuknya sama, tebalnya sama, tak ada kode-kode, tak ada tanda-tanda. Nah, madok lo batu tu ke awak tu. Kau tujuh, awak 7 lo. Tahu je nyo Pak, di tangan siapa balak 5 je balak 6 lo Pak. Putui makrifatnya Pak. Allah. Ni hebatnya orang main domino. Tapi artinya bukan itu. Begitulah mak ayah dulu dalam hutan belantara 3 hari 3 malam mak dalam pondok kecil. Ayah baru datang dari kampung, bawa kelapa agak 3, bawalah istilahnya padi yang sudah ditumbuk itu agak 2 kilo berasnya, bawalah bawang, bawalah macam-macam lah. Kata ayah sama mak, gimana Bu, aman? Alhamdulillah aman Bang, aman. Tidak takut? Tidak ada apa-apa. Tidak ada bunyi-bunyi binatang. Biasalah. Itu jadi biasalah. Tapi kalau bini awak kini Pak, jangan ditanya pula oleh Pak. Indak dalam hutan belantara do. Awak inyon di dapur, awak di ruang tengah, anak bergolek-golek di muka, amati lampu, mokiaknya Pak. Hei papa, awak dalamnya mau mokiak aja nyon deh.
Tapi nak ibu siko di kampung kami, Pak. Kampung kami. Kalau ibu siko merasa lebih parah dan itu, Pak. Nani yo nani ndak. Sejauh mana kekuatan iman kita, Pak? Tuh, iman ndak bisa ditengok, tapi bisa dibuktikan. Nah, tanda manusia beriman tuh gimana, Ustaz? Ada yang disebut dengan amal. Ada perbuatan yang amal apa? Amal soleh, sujud di hadapan Allah. Makanya orang beriman yang istiqamah sujud kepada Allah. Kalau orang katanya beriman, hafal sifat 20, hafal yang lawannya 20, yang mustahilnya 1, wajib bagi Rasul ada 4, mustahil bagi Rasul ada 4, yang mustahil apa? Yang harus ada 1, jumlahnya 50, hafal. Tapi sekedar hafal, dia tidak sholat, tidak ada gunanya. Buktinya yang penting. Makanya Bapak dan Ibu, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dari apa? La tusyrik billahi syai'a. Dia tidak mau mensyarikatkan Allah. Artinya apa? Sujud di hadapan Allah. La ma'bud bihaqqillah illallahu. Tidak ada yang patut, yang benar disembah melainkan Allah. Jadi orang buktinya iman sujud di hadapan Allah. Bu, Ibu kalau dapat suami yang mau sujud kepada Allah, senang hati apa enggak, Bu? Kalau ada suami Ibu enggak mau sholat, sakit hati apa enggak, Bu? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah, Pak, kalau adalah hak perempuan menceraikan suami, saya yakin Bapak Ibu, ini jalan apa Pak namanya? Oh, sebanyak-banyak laki-laki gilo, Pak. Jangan kan jalan ini tuh, jalan besar yang kono sana tuh, Jalan Jenderal Sudirman, banyak laki-laki gilo. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang mencuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, ibu, Pak, laki mengangkang aja. Masya Allah. Artinya suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita laki-laki ini pemimpin, iman kokoh iya, istiqomah iya, sujud di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka itu vertikal dan horizontal. Sujud di hadapan Allah. Oh, bapak cari hidup, bagus. Ibu cari hidup, iya. Tapi bapak tak solat, tak ada gunanya. Ibu tak ada solat, tak ada gunanya. Cobalah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali besok dihisab di hari kiamat itu yaumul hisab. Karena besok Bapak Ibu yang kita lalui ini, 1, alam roh, 2, alam rahim ibunda, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang selanjutnya padang mahsyar, kemudian yaumul hisab. Hasaba yuhasibu hisaban, dihitung amal ibadat. Ini solat, ini puasa, ini zakat, ini zikir, ini baca Al-Quran, ini impak, ini sedekah, ini silaturahim. Kau gunjing, kau maling, kau duto, kau memfitnah, kau adu domba. Dihitung besok, Pak. Kau elok, kau busuk, kau buruk, kau baulek. Makanya Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Sujud di hadapan Allah ikhlas. Bapak solat, ibu solat. Solat itulah untuk awak. Harta yang ada, gedung ini tidak ada di hadapan Allah, tidak ada maknanya kalau tidak kita berwujudkan kepada Allah Ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, solat adalah merupakan iman, buktinya adalah sujud di hadapan Allah. Masalah gagah orang, cantik orang, jangan terpersona, Pak. Kaya orang, jabatan dan pangkatnya, jangan terpersona, Pak. Kalau saya baca dalam kitab Al-Ilmu Adab, baru kita segan menengok orang, baru kita hormat menengok orang. 1, orangnya berilmu, yang kedua beradab. Berilmu, akhlaknya tinggi, itu yang kita segani. Kalau hanya pakaian itu, kalau bahasa kini itu, Pak, sinyal apa aja, casing aja, Bu. Casing. Itu artis selebritis itu gagah-gagah, cantik-cantik. Tapi kalau tidak sholat, tidak ada nilainya. Casing aja.
Mak ayah kita dulu casingnya sederhana, salam semuanya, oh restoran tiang kayu, kosek-kosek jadi tangannya itu. Tapi kalau hatinya Pak, sinyalnya nyambung, solat, iya, puasa, iya, sedekah, iya, baca Al-Quran, iya, silaturahim, iya, berjamaah, iya, itu sinyalnya nyambung. Tapi kalau hanya gagah, ibadat ndak ada, kaya ibadat ndak ada nilainya Pak. Tapi kalau sujud di hadapan Allah, sedekah iya, infak iya, oh zakat iya, wakaf iya, oh itu bertambah-tambah bagaikan kayu yang rimbun, buahnya banyak, manis rasanya. Itu bak kecil orang tua wa, imannya kokoh, amal ibadatnya banyak, bagaikan ia bertanam. Apa yang ia tanam, itulah hasilnya. Siapa yang tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Awal dari tahun 2020 ini, mari kita kokohkan iman. Cobaan dan ujian pasti silih berganti. Ini baru awal tahun 2020, sudah banyak terjadi yang tidak rasanya Bapak dan Ibu. Oh penyakit, ya namanya corona itu segala macam, itu sejak dulu sudah ada. Itu di negeri orang sana, tidak akan mustahil akan terjadi di negeri kita. Sepanjang negeri kita itu masih banyak orang tak mau sujud, maka bencana akan silih berganti. Tapi kalau kita sujud di hadapan Allah, insya Allah Allah Ta'ala jauhkan musibah dari kehidupan kita. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermakna manfaat. Bila silap dan salah, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ka'anna dumu'a 'aini kaljid'i lamma ra'a يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول